Halo Sobat Sinta TV, saat ini kita berada di kebun Poktan Sadewa, tepatnya di kantor Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Bersama saya sudah hadir Kang Heri, ya. Beliau sebagai pembina ya Kang ya, lebih ke pengurus kebun dari Poktan Sadewa sendiri. Sinta TV akan mencoba mengulas tentang kebun Sadewa Farm ini, seperti apa kebun Sadewa Farm, lalu prospek ke depan dari kebun hidroponik Sadewa Farm seperti apa, akan kita ulas bersama Kang Heri. Kang, apa kabar Kang Heri? Alhamdulillah baik. Kang, kita mau tanya nih Kang, untuk kebun Sadewa Farm sendiri, itu mungkin Akang bisa cerita kapan sih kebun ini mulai beroperasi dan yang melatar belakangnya apa sih Kang? Sehingga kebun ini bisa berdiri seperti sekarang. Ini awalnya kebun Sadewa ini hadir atau dibuat di Desa Wanaherang, khususnya itu diinisiasi karena adanya program ketahanan pangan. Karena ada 20% ketahanan pangan yang sudah dipresentasikan oleh pemerintah pusat, bahwa itu untuk ketahanan pangan, untuk membantu masyarakat karena atau yang terdampak dari pandemi itu sendiri. Itu kenapa kita fokusnya ke hidroponik, karena di Desa Wanaherang itu lebih kepada kultur atau demografinya desa industri. Karena pabrik ya Kang? Mana gitu kan? Bukan desa yang lebih kepada pertanian sebenarnya ya. Betul. Karena ini sifatnya pertanian hidroponik ini pertanian yang modern menurut saya atau menurut kami, dan ini bisa jadi pilot project untuk desa-desa yang lain yang emang kulturnya sama dengan desa kami gitu kan. Nah, kenapa ditunjuk lahannya berada di belakang kantor desa? Karena emang ini lahan emang milik desa yang bisa dimanfaatkan, yang sebelumnya kita belum memanfaatkan apapun gitu di lahan ini. Tapi saya berbicara dengan Pak Kades, ternyata diamini, oke silahkan dibuat di sana di belakang supaya tempat itu juga rapi, bisa dimanfaatkan dan bisa bermanfaat untuk orang banyak, khususnya Desa Wanaherang. Itu aja. Kang, sebelumnya Akang punya latar belakang hidroponik kah? Atau mungkin pernah belajar, pernah nanam nggak sih Kang? Itu juga melatar belakangi dari saya pribadi juga, karena sebelumnya emang saya senang bertani hidroponik, bukan senang ya, emang awalnya karena kemarin waktu zaman pandemi itu kita kan nggak bisa kemana-mana, dan saya buat sendiri di rumah kan, belajar gitu kan. Saya belajar online, diskusi dengan teman-teman yang ada di di online lah, atau di dunia maya lah gitu kan. Bagaimana sih caranya gitu kan berhidroponik gitu kan, minimal kita tahu dulu dasarnya gitu kan. Ternyata saya buat di rumah ini bagus juga, malah saya pribadi ingin ngembangin secara pribadi gitu kan. Tapi karena terbentur biaya, dengan biayanya cukup lumayan lah ya, cukup besar lah untuk skala besar itu. Tapi yang penting saya tahu dasarnya dulu gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika saya tawarkan ke kepala desa, Pak ini hidroponik bagus, nanti saya yang ngawal sampai ini berhasil, sampai bisa menjadi bahan edukasi buat masyarakat dan bisa diterapkan di Desa Wanaherang gitu. Seperti itu awalnya. Tapi begitu Akang mau bilang ke Pak Kades nih Kang ya, ada rasa ragu nggak sih Kang mau ngajuin ini sebagai salah satu program dari Desa Wanaherang sendiri? Saya sempat ada keraguan apa saya diterima gitu, karena mungkin Pak Kades juga melihat saya karena belum berskala besar gitu kan. Karena ini kan bicara skala besar dengan anggaran yang relatif besar lah ya gitu, dan ini menggunakan dari anggaran dari negara juga gitu kan. Saya kebetulan ada relasi dari rekan pembina dari dunia maya gitu kan, dari saya kenal di online gitu, namanya Pak Dadan. Dia emang, saya sering diskusi dengan beliau gitu kan, cara berhidroponik yang baik, apa permasalahan dan sebagainya ya. Seputar hidroponik saya sering diskusi dengan beliau. Saya undang ke kantor desa, saya pertemukan dengan kepala desa, dan beliau lebih meyakinkan lagi ketika saya datangkan orang ahli dari hidroponik gitu.
gitu. Kebetulan Pak Dadan sendiri aja dia emang sudah lama berkutat di hidroponik dan orang-orang banyak yang berdiskusi dengan beliau. Oke. Gitu. Alhamdulillah sih banyak pencerahan dari beliau cara bertanam hidroponik, budidaya hidroponik. Iya. Gitu. Berarti ini sudah 3 bulan ini ya? 3 bulan lebih. 3 bulan lebih ya? 3 bulan lebih. Oke. Kang, dengan tadi kan coba mengundang Pak Dadan sebagai pembina ya? Pembina, ya. Jadi selain untuk melakukan persiapan, Pak Dadan juga memberikan pelatihan juga buat anggota Poktan sendiri atau seperti apa? Kursus lah seperti itu. Pelatihan ada dari awal waktu program ini diadakan. Program ini dibuat di Desa Wonoherang. Itu kita ada pelatihannya. Dan Pak Dadan sendiri sebagai narasumber, kita waktu itu ada beberapa teman-teman dari Karang Taruna, dari kelembagaan lain yang kita buat sekumpulan itu menjadi kelompok tani dari Desa Wonoherang. Siap. Gitu. Jadi saya atau kami lebih mengedepankan tuh teman-teman dari generasi muda supaya milenial ya Kang? Ya, supaya teman-teman kita yang masih usia muda itu dia senang kepada dunia tani gitu. Jadi kita jangan terlalu melihat bahwa image-nya tuh bahwa petani itu harus usia yang 50 ke atas gitu, rata-rata seperti itu yang saya lihat gitu. Ya mudah-mudahan dengan konsep petani modern ini dari generasi muda itu senang atau minat terhadap dunia pertanian. Seperti itu. Kebun ini sendiri luasnya berapa Kang? Dan berapa lubang tanam sekarang? Kebun ini luasnya kurang lebih 1.200 meter. 1.200 meter. Iya. Oke. Ini ada lubang tanamnya 17.000 lubang tanam. 17.000. Kurang lebih 17.000 kurang. Dan ini kan saya lihat kayak selada ini kan udah tumbuh, udah siap panen ya. Ini udah panen ke berapa sih? Ini selada ini panen yang ketiga. Yang ketiga ya. Nah, oke. Lalu berarti untuk pemasaran nggak sulit dong atau seperti apa sih Kang Eri untuk pemasaran produk sendiri? Waktu bulan pertama saya menanam itu kita hanya uji coba, sambil belajar, sambil kita lihat pangsa pasar seperti itu. Ketika kita tawarkan atau kami tawarkan kepada sekarang kan lebih mudah ya untuk pemasaran, kita cukup share di grup, share di online atau di WA grup dan sebagainya. Mereka langsung menghubungi. Ternyata ada permintaan, Pak ini saya minat. Misal waktu pertama saya semuanya ada, kayak kangkung, kayak pakcoy, kayak selada, kayak sawi atau cesim. Semua lengkap ya. Dicoba di sini ya. Nanti siapa yang minatnya kemana gitu kan. Ternyata setelah saya jalani ada beberapa permintaan, Pak tolong selada kalau bisa dibanyakin atau pakcoy dibanyakin. Jadi kita sekarang menanam yang diminta. Fokus ya? Iya, yang diminta oleh buyer itu sendiri. Misalnya permintaannya banyak ya kita nanam banyak gitu. Permintaan selada berapa banyak? Permintaannya sebenarnya kalau permintaan ya banyak juga ya. Sekitar 50 kg per hari. 50 kg per hari? 50 kg per hari. Oke. Saya sebelumnya belum bisa memenuhi gitu kan. Paling nggak bisa terpenuhi berapa banyak? Terpenuhi kalau per hari ya bisa 20 kg. 20 masih bisa? 20 masih bisa. Oh, siap. Mungkin ke depannya, karena saya ini juga pilot project buat di desa, nanti saya atau kami bisa menerapkan ke lingkungan kami di Desa Wonoherang itu buat menanam ini dan kita ambil supply itu ke desa buat memenuhi permintaan buyer itu. Kang kalau boleh tahu dana yang dihabiskan berapa sih Kang? Ini dana yang dihabiskan kurang lebih 200 jutaan. 200 jutaan ya untuk kebun seluas ini ya Kang? Kebun seluas ini. Oke. Tapi dari 3 bulan itu sudah kelihatan lah beratnya keuntungan, maksudnya bukan keuntungan sih, maksudnya hasilnya gitu ya, sudah terlihat ya Kang ya? Hasilnya sudah mulai terlihat. Dari bulan pertama grafik profit itu udah terlihat. Waktu pertama kami menanam 1, 2, 3 sampai 5 meja lah ya. Itu udah terlihat gitu grafiknya. Karena kita juga nggak mau sembrono dalam hal bisnis ini. Jadi jangan sampai kita menanam banyak tapi yang ambil nggak ada gitu. Tapi karena sekarang udah ada buyer yang masuk gitu, alhamdulillah kita punya kelompok atau tenaga kerja
kita bisa penuhi setiap bulannya. Setiap bulan ya? Ya, seperti itu. Jadi ada pemasukan ya, lah. Tujuannya juga kita buat apa ya? Buat mengurangi angka pengangguran dari teman-teman kita juga. Dan itu berlahan sudah bertani ya? Sendiri, terutama gitu. untuk anak-anak muda tadi ya kan? Anak-anak muda itu sendiri. Oke, gitu. siap. Kalau boleh tahu, ini kan sistemnya saya nggak ngelihat ada tandon. Jadi kelihatannya rapi lah, ini cuma meja gitu, Jang. Itu bisa di garis besarnya gimana sih, Kang? Maksudnya kayak tandon itu di mana? Mungkin ini sistemnya apa sih yang digunakan gitu? Iya. Ya. Sebelumnya kami sudah studi ke beberapa pemilik kebun yang ingin kita adopsi, apa sih yang akan kita terapkan di Desa Waneherang gitu kan. Ternyata ada yang menarik gitu menurut saya. Konsepnya sederhana, terus dari segi kos atau biaya tidak terlalu tinggi, dan hasilnya tuh bisa banyak gitu kan. Lubang tanamnya bisa banyak. Ini konsepnya kita menggunakan talang air yang kita buat gini ya. Nanti tutupnya di lami seperti itu ya, dengan tandonnya. Kenapa kita tandonnya di bawah tanah? Itu sebagai pendingin alami. Ditanam ya di bawah tanah ya? Sebagai pendingin alami. Siap. Iya, jadi air yang itu tetap terjaga suhunya. Gitu kan. Dengan panas terik apapun kelihatan segar tetap ya? Iya, tanaman tidak akan layu gitu. Karena airnya itu terjaga suhunya. Gitu. Standar lah seperti itu. Oke. Tapi juga kelihatan lebih rapi ya, Kang? Lebih rapi. Kebunnya ya. Lebih enak. Ada berapa meja ini? Ini ada 10 meja. 10 meja ya? 10 meja. Dengan lubang tanam tadi 17 ribuan ya? Iya. Siap. Lalu ini, Kang, ini kan saya lihat juga hasilnya juga lumayan bagus ya, maksudnya segar semua. Untuk nutrisinya sendiri gimana sih, Kang? Dari pembina sendiri diajarkankah apa sampai sekarang masih dibimbing atau sudah mulai bisa bikin sendiri untuk nutrisi kebutuhan? Kalau untuk membuat nutrisi sendiri kami belum pede ya membuat ya. Tapi sudah diajarkan ya, sudah mulai belajar ya. Sudah belajar. Makanya kita masih tetap dibimbing oleh pembina kami untuk nutrisi ini dulu aja, gitu kan. Kita lihat perkembangannya gitu. Kalau emang cocok udah pakai ini terus gitu kan. Siap. Yang saya alami sampai sekarang itu nutrisi yang kita gunakan itu cocok lah untuk pas lah ya gitu. Untuk tadi ya. Kang, ini selada ini kan seger banget. Iya. Ini usia berapa nih? Ini usia 28 hari HST. 28 hari? Standar. Udah bisa panen kan? Ya, udah bisa panen. Ya, kita emang udah ada permintaan, kita langsung udah bisa keluarkan. Standarnya berapa? Emang 28 hari atau kalau lebih cepat? Selada ini lebih cepat ini. Harusnya? Selada itu standarnya 35 hari. Itu kenapa, Kang? Pernah tahu nggak kenapa dia bisa lebih cepat? Ya kalau menurut pembina sini karena emang pengaruh dari langsung cuaca matahari ya, fotosintesis gitu terbuka. Ya. Jadi dia ngaruh. Terus dari nutrisi juga berpengaruh. Oke. Berarti bisa lebih cepat seminggu ya jatuhnya? Lebih seminggu cepat, ya? Lebih cepat. Siap. Berarti ini selada, ini jenis selada ya? Selada keriting. Lalu di sana itu apa, Kang, yang itu? Itu selada merah. Selada merah ya? Pakcoy. Oke. Selada merah, pakcoy. Kang, kalau boleh tahu ini berapa sih yang harga jual per apa biasanya? Harga jual dari kami, dari Poktan itu 20.000 per kilogram. Per kilo ya? Iya. Sama semua? Apa khusus beda-beda setiap setiap kebun? Enggak, setiap varietas. Maksudnya ini kan selada 20.000. Iya. Kalau yang ini untuk semua jenis tanaman beda-beda. Ini berapa? Kalau yang ini kan selada merah ya? Selada merah agak mahal. Berapa, Kang? Kita keluarkan 23.000 per 23. Ya. Pakcoy kita keluarkan 16.000 sampai 18.000 per kilo. Kenapa berbeda? Tergantung kuantiti, terus tergantung usia tanam juga. Ya, kan ada yang meminta dia jenisnya baby pakcoy ya. Iya. Kalau baby pakcoy berarti ini udah bisa dipanen. Baby pakcoy usia berapa biasanya kalau permintaan baby pakcoy itu? Baby pakcoy itu 20 hari udah bisa dipanen. 20 hari. Iya. Kalau yang kurang dari 20 hari udah bisa ya? Udah bisa. Oke. Standarnya 25 sampai 28 hari. Itu yang baby. Itu yang udah dewasa. Yang sudah dewasa, berarti yang seperti ini. Ya kalau ini sebenarnya udah kelewat kemarin. Ini udah over. Iya, udah oversize ini oversize ya. Kemarin udah diambil tapi nggak semua gitu. Tapi ini berapa hari ini udah nih?
Berapa Kalau ini hari harvesting? udah 1 bulan. 1 bulan ya? Iya. Oh. Bobotnya udah besar. Iya. Ini 16 sampai 18 ribu. Kalau yang pakcoy tadi harga Kalau pakcoy 16.000 sampai 18.000. Kalau baby pakcoy saya jual 18.000. Kalau yang udah dewasa itu 16.000 saya jual. Oh, siap. Kang, berarti sistemnya kan kalau mau nanam dari semai di sana, Ya. langsung berapa hari? Itu meja semai itu maksimal 7 hari di meja semai. 7 hari? Iya. Lalu setelah itu langsung dipindah ke Langsung lubang. dipindah. Ini lubang produksi ya, pembesaran ya? ya? Udah emang siap, daun lembaganya sudah keluar atau daun sejatinya sudah keluar, itu bisa dipindah. Udah bisa dikenalkan oleh matahari langsung. Gitu. Oke, Kang Heri, mungkin terakhir nih Kang. Kalau misalnya ada yang mau pesan atau apa hidroponik ke Sadewa Farm sendiri, masih bisa kan? Masih bisa. Nanti hubunginnya kemana? Bisa hubungi saya langsung. Langsung Kang Heri gitu bisa kan, ya? Atau dari teman-teman dari Poktan juga. Oke, nomornya bisa disebutin ya Kang? Kalau nomor saya itu 0811 94 33303. Oke, Kang, mungkin terakhir. Ya. Ada pesan nggak sih Kang untuk para generasi muda lah atau enggak orang-orang yang mau coba berhidroponik nih? Karena Kang juga termasuk baru ya, tapi mungkin dari pengalaman 3 bulan ini pesan Kang apa tuh Kang untuk mereka? Harapan saya karena ini menyangkut dengan ketahanan pangan, terutama skalanya lokal ya. Kalau kita bicara nasional mungkin udah ada itunya ya, udah ada yang membidaginya, tapi kita skala lokal aja kita bisa memenuhi ketahanan pangan di desa saya terutama. Terus untuk meningkatkan daya minat dari para generasi muda untuk bertani gitu. Karena tadi sudah saya sampaikan, saya miris ketika petani Indonesia ini rata-rata usianya tua-tua gitu kan. Di atas. Nanti yang generasinya mati gitu kan. Itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai sayur aja kita harus impor. Ya kan seperti itu. Siap. Jadi intinya gitu, saya lebih kepada generasi muda meningkatkan minat generasi muda untuk bertani dan kepada khususnya saya bicara skupnya Desa Waneherang, di desa kami itu bisa semuanya belajar berhidroponik minimal untuk kebutuhannya sendiri seperti itu. Baru setelah itu kalau memang bisa produksi besar bisa buat gitu minimal untuk memenuhi pangannya sendiri atau maksimal untuk nilai ekonomisnya. Kalau untuk meningkatkan taraf hidupnya ya itu lebih bagus gitu kan. Siap. Oke, mungkin terima kasih nih Kang Heri untuk waktunya. Sinta TV sudah dipersilahkan buat ngobrol, buat semoga kebun ini semakin luas lagi lah, semakin sukses. Nanti kita akan berkunjung lagi. Oke, terima kasih Kang Heri atas waktunya. Sama-sama. Oke Sobat Sinta TV, barusan kita sudah ngobrol dengan Kang Heri yang mengelola dari Sadewa Farm sendiri. Semoga apa yang sudah kita obrolkan bisa menjadi ilmu lah buat Anda semua, bisa berbagi ilmu dan bisa diterapkan di daerah Anda masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.